Yang keempat sekarang ada namanya wadi. Nah ini wadi itu apa? Cairan keluar dari lubang depan, warnanya putih dan lengket juga. Biasanya keluar setelah pipis. Ketika hawa mungkin iklimnya dingin banget atau kecapean, lah ini kecapean habis hiking, terus tidur misalnya, atau enggak, kalau itu keluarnya biasanya setelah pipis keluarnya. Jadi misalnya musim dingin nih, kita buang air kecil, pas mau beristinja, mau cebok, kok ada yang lengket-lengket, pas dilihat, kok ada yang putih, lengket dan putih, keluarnya enggak terasa, lah itu namanya wadi, hukumnya najis, sama dengan yang sebelumnya ya. Nah kalau antum hiking terus tidur, bangun-bangun ada yang basah, kalau itu dicurigai itu mungkin malah bisa mani yang keluar itu. Nah itu nanti baunya khas, kalau mani baunya khas. Jelas ya? Ini yang keluar dari lubang depan. Ada lagi nggak? Ya jarang, memang jarang. Kalau di perempuan lebih sering di perempuan ya, karena di Indonesia ini kita hawanya normal aja. Kalau kayak di daerah yang iklimnya dingin banget itu saya sering mengalami dulu, karena hawanya dingin, pengennya pipis, ternyata kok lengket-lengket. Ternyata itulah wadi itu, karena kedinginan diantaranya sebabnya. Nggak mandi, cukup dibasuh kayak pipis saja, kayak madhi. Yang mewajibkan mandi itu cuman keluar mani aja, itu yang wajib mandi. Kalau madhi, wadi, pipis, kencing itu enggak wajib mandi, tapi najis. Nah ini jelas ya. Nah sekarang yang keluar dari lubang belakang, lubang depan ada lagi enggak? Ada. Kalau bagi wanita ada namanya haid, darah ya kan, atau istihadhah, itu jelas najis ya, darah kok. Ada juga keputihan. Nah, keputihan itu nanti ada, kalau keputihan dari dalam, dari rahim yang keluar najis. Kalau dari luar depan maksudnya itu enggak najis. Kalau bagian tengah itu ulama khilaf. Nah, itu nanti pembahasannya panjang lebar tentang masalah keputihan. Nah, kalau yang dari lubang belakang, kalau sesuatu yang dimakan kok keluar sudah berubah bentuk, maka dia najis. Contoh, antum makan nasi, keluarnya kan? Dulu ada di Cilacap kalau nggak salah, orang makan batu, keluarnya semen. Dia katanya karena dulu nggak ada makanan di zaman penjajahan, akhirnya nekat makan batu. Ya hari-harinya makan batu, pas keluar semen. Wallahu alam bener apa enggak, tapi dulu di berita gitu, di TV gitu. Najis nggak berarti semennya? Kalaupun benar itu benar ya, berarti itu najis karena udah berubah bentuk. Tapi kalau seseorang misalnya makan batu akik, dimakan, harga 30 juta, aku makan masuk, pas keluar klutik dalam bentuk masih batu akik, gimana hukumnya? Najis enggak batunya? Enggak najis. Ya seperti kopi luwak, cukup dibasuh aja, dicuci, basuh pakai air, batunya tetap suci. Kenapa? Karena ketika dia masuk tetap utuh keluarnya. Makanya kopi luwak, kenapa kok banyak penggemarnya? Enak. Tapi kan dia dilihat prosesnya, pas dimakan sama luwak bentuknya apa? Biji kopi. Pas keluar tetap biji kopi, maka cukup dicuci aja, boleh kemudian dikonsumsi. Enggak jadi najis zatnya kopi luwak itu, enggak, karena dia selama di proses pencernaan tidak hancur, tidak berubah bentuk. Jelas ini? Oke. Ikan mati hukumnya apa?
Suci apa najis? Halal apa enggak? Nah, sekarang kalau tai ikan, kotoran ikan, najis apa enggak? Antum masak lele, biasanya kan dibedeti dulu enggak? Dibedeti itu dibelek, dibuang dalemannya enggak? Nah, harus dibuang karena walaupun ikan itu bangkainya suci dan halal, tapi kotorannya tetap najis. Dibuang kotorannya, jangan ikut tambah gurih, ndak, harus dibuang. Kecuali kalau ikan-ikan teri kecil itu kan nggak bisa lagi dia mau diapain coba, dipelenet malah hancur semua. Nah kalau itu dimaafkan. Ikan paus goreng, wow, apa itu wajahnya sealun-alun. Nggak dibersihin dulu dalamnya, takutnya nanti ada macam-macam di dalam kan najis. Kotoran ikan tetap najis. Oke. Sekarang najis yang kedua apa? Muntahan. Ini nggak disebutkan panjang lebar ya tentang najis ya. Muntah itu najis, muntahan. Baik muntahan manusia ataupun muntahan binatang. Kucing muntah najis nggak? Najis. Antum muntah najis enggak? Makanya kalau antum muntah itu mulutnya berarti kena apa? Najis. Jadi harus dikumur pakai air suci mensucikan. Jangan muntah langsung minum kopi, najisnya masuk. Dan nggak hilang, tetap najis di sini. Kenapa? Karena belum basuh atau dimasuki kumur-kumur air yang suci mensucikan. Kumur-kumur masukkan suci sekali aja udah cukup ya, jangan enak banget muntah nasi goreng pedes sih, langsung ambil apa? Gula sama coklat. Enak, dilek lagi, wah najisnya nggak hilang. Jadi harus tetap kumur. Ya enggak, bukan niatnya mensucikan mulut dengan kumur-kumur. Nah kalau kucing muntah gimana kucing? Najis, wajib kumur enggak? Kumur, kucing kok dikumur-kumuri. Lah kita misalnya lihat ini, kucing muntah tadi pagi, sejam kemudian datang minum di ember tempat kita biasa mandi, biasa kita buat istinja, minum di situ kucingnya. Jadi najis enggak itu air yang di ember? Hah? Tergantung apa? Tergantung air. Kucing selagi dia setelah muntah atau setelah makan bangkai, kemudian dia pergi dari hadapan kita, datangnya dia kembali, kemudian dia minum air kita, itu airnya suci. Su'urul hurrah itu suci. Bekas minuman kucing adalah suci. Kecuali dia masuk masih bawa tikus, mau taruh tikusnya minum. Nah, kalau itu iya, karena masih membawa bangkai. Tapi kalau dia keluar datang lagi udah nggak bawa apa-apa, dia minum air kita tidak jadi najis. Li'annaha minat tawafina alaikum, karena kucing itu termasuk binatang yang memang ngelendot sama kita, muter-muter di sekitar kita. Maka kalau dia kadang-kadang minum, itu bekas minumnya tidak najis. Nah kalau pipisnya gimana? Najis. Makanya biasanya kucing jantan kalau udah masuk masa dewasa itu gampang banget cerit, masuk udah cerit. Hati-hati, najis tuh. Ya, nyebelin banget kadang itu ya. Masuk gorden baru dicuci, datang doang, cerit keluar lagi dia. Kadang datang ke sajadah, cerit. Kadang ke kasur, cerit. Udah, cuman ngecerit doang. Habis itu pergi. Kan nyebelin banget tuh. Itu kucing jantan tuh biasanya gitu. Tapi kalau bekas minumnya suci. Oke.
Lah kalau muntahan bayi gimana? Muntahan bayi atau biasanya disebut gumoh, ya kan? Nah kalau gumoh bayi itu dia nyusu nih, karena kekenyangan gumoh. Kalau gumohnya itu warnanya masih putih dan baunya bau susu, itu enggak najis karena dia berarti masih belum masuk ke lambung. Tapi kalau dia gumohnya baunya bacin, warnanya udah agak-agak kuning, najis itu gumohnya. Lah terus gimana, bayi disuruh kumur? Ya enggak, kalau bayi mah dimaafkan. Lagian bayi kan enggak sholat. Lah nanti ibunya habis itu kan bayinya nyusu, berarti putingnya najis. Ya enggak gitu juga. Ya, enggak semuanya kok terus di. Jadi ada hal-hal yang sulit dihindari sehingga dimaafkan. Bayi suruh kumur, kumur. Wow. Ya, ini lah kalau antum ya kumur. Kan antum enggak bayi. Baik, itu najis yang kedua, muntahan. Yang ketiga apa? Darah segar atau darah busuk. Darah busuk itu nanah, ya. Darah busuk itu apa? Nanah, itu najis. Baik manusia maupun hewan, kecuali hati dan limpa. Hati dan limpa itu suci. Ini kalau sedikit sekali, misalnya antum punya jerawat, kemudian pas sujud nggak sengaja kepencet jerawatnya, ada darah dikit, itu dimaafkan. Tapi kalau lagi sholat jerawatnya gede, iseng-iseng, sengaja kan, cepros, ada darah, yaitu tetap najis. Makanya kalau sholat nggak usah apa main-main. Emang enak banget kalau jerawat itu ya, tapi jangan pas sholat lah. Wudun, bisul. Kalau misalnya bisulnya di pantat, pas lagi sholat kepencet nggak sengaja, cepret, tuh ada nanahnya, dimaafkan. Tapi kalau sengaja habis sholat sambil cepret, nah itu nggak dimaafkan. Nyembelih kambing, nyembelih sapi, darahnya mancur ndak? Ya. Kadang kena kaosnya, nah, itu buat sholat boleh? Ya boleh, najis. Darah najis. Nah, darah sendiri gimana? Antum luka habis kecelakaan, diperban. Nah, selagi darahnya aman, maka sholatnya sah.